Halo semua, mungkin Anda heran mengapa Anda dan saudara sekalian bisa melihat saya seperti ini berada di sini. Dan yang harus kalian tahu, sekarang adalah musim pandemi COVID-19. Jadi kita semua dituntut untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan yang untuk para mahasiswa semua, kita khususnya online atau sistem daring. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa hal yang mengenai tentang pribadi saya dan mengapa saya hadir untuk memberikan sebuah materi. Mungkin materi tersebut akan saya sampaikan di next selanjutnya. Nah, perkenalkan, nama saya Rivaldi Andela. Saya berasal dari kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan jika Anda menanyakan semester berapa saya semester 4 angkatan ke-14, yang dimana angkatan ke-14 itu kami berjumlah 14 orang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa macam dan beberapa teori yang akan saya sampaikan nanti. Dan masalah sempurna atau tidaknya, kita akan lanjutkan bagaimana cara saya menyikapi materi ini yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pribadi untuk kita masing-masing. Di sini saya akan memberitahukan untuk masalah materi. Kalau menurut saya, materi ini sebelum saya bilang, mungkin secara umum Anda dan teman-teman semua sudah tahu materi yang harus saya sampaikan itu materi apa, tentang apa. Dan kemudian materi ini fix, mantap sekali untuk dipelajari untuk teman-teman saudara jika Anda telah bekerja. Nah, mungkin saya di sini akan mulai nanti materi yang akan saya sampaikan. Jika nanti ada yang kekurangan, mohon maaf. Apabila teman-teman ingin membaca atau ingin menanyakan sesuatu, nanti bisa kita bertemu ataupun dimanapun berada untuk kita saling memberikan pemahaman kepada orang lain. Ya. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan memberitahukan judul materi yang akan saya pelajari dan akan saya pahami, dan mungkin akan saya kembangkan semampu saya bagaimana cara untuk mendiskusikan materi tersebut. Dan jika Anda harus tahu, materi yang akan saya pelajari adalah tentang materi politik, yaitu politik, kemudian pengikutsertaan juga. Nah, politik di sini ada beberapa harafiah, dalam arti dalam konteks politik sini ada yang namanya partisipasi. Sebelum kita masuk ke jenjang materi selanjutnya, kita harus tahu dulu, harus memahami ada 3 poin yang harus kita pelajari, yaitu pertama politik, kedua partisipasi, dan ketiga penggabungan dari antara partisipasi politik untuk kedua-duanya. Nah, kita masuk saja dan langsung saja. Apa itu politik? Menurut saya, secara umum, politik adalah seni dan ilmu yang mana untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Artinya, politik sangat berguna dan sangat berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara garis besar, dalam materi tersebut, politik merupakan usaha yang ditempuh
warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Artinya, dalam politik tersebut kita diciptakan satu sama lain untuk saling menguntungkan, saling beradaptasi, dan saling bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut untuk kita menyatukan suatu kelompok dalam politik. Dan kemudian politik juga adanya berkesinambungan tentang bagaimana hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Nah, secara garis besar menurut saya politik itu kita kaitkan dengan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana negara Indonesia banyak sekali peraturan-peraturan yang mungkin Anda tahu dan tidak perlu saya jelaskan lagi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemerintah negara Indonesia merupakan satu kedaulatan untuk bagaimana memajukan kesejahteraan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahan. Kita tahu bahwa sekarang ini, zaman ini, Indonesia memiliki banyak hal masalah. Nah, contoh kecilnya yaitu dampak pandemi COVID-19 tersebut. Dari situ, apa yang harus kita tindak lanjuti? Bagaimana cara menyikapi? Nah, kebetulan di sini saya membahas tentang teori partisipasi politik. Nah, partisipasi politik ini dalam kasus pandemi COVID-19 tidak dapat ditinggalkan dan tidak dapat untuk dilupakan karena politik merupakan wewenang bagaimana pemerintah atau negara Indonesia melakukan skenario untuk menindaklanjuti usaha suatu negara untuk memuatkan pemerintah negaranya. Dan kemudian politik juga segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi setiap suatu negara, kebijakan-kebijakan tersebut kita harus tahu kebijakan politik itu apa dan kebijakan negara itu apa. Jika kita kaitkan tentang masalah sehari-hari, yaitu masalah tentang kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau bersatu. Nah, di situ bagaimana negara membentuk suatu partisipasi politik untuk menyatukan kedua belah pihak kelompok agar menjadi satu. Menjadi satu dalam arti bagaimana politik tersebut dituangkan dalam kelompok masyarakat yang sekian banyaknya perbedaan. Namun adanya politik dapat menyatukan suatu kelompok yang awalnya tidak bersatu, namun setelah partisipasi politik dibentuk, kemudian kelompok pun akan menyatu dalam suatu wadah. Artinya politik merupakan hal hasil untuk menyatukan suatu kelompok dan memberikan perhimpunan kepada semua dalam konteks memahami politik. Perlu dipahami beberapa kunci politik, yaitu yang pertama adalah kekuasaan politik, kedua partisipasi politik, dan ketiga partai politik. Nah, jika saya jelaskan satu persatu mungkin agak lama, tapi saya akan mencoba menjelaskan sepengetahuan saya. Yang pertama adalah perilaku politik. Mungkin di benak saudara, perilaku politik tidak asing lagi bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana reaksi ketika perilaku politik melakukan hal-hal dalam dunia politik. Nah, perilaku politik menurut saya adalah perilaku yang dimana seseorang berpartisipasi dalam bentuk apapun. Contohnya, jika kita melihat ke belakang atau masa lampau, ada yang namanya pemilihan. Nah, di situ juga kita harus berpartisipasi, artinya
adanya politik yang memenuhi suatu pemilihan, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi. Nah, politik juga ada yang namanya dampak dari masyarakat, yaitu sikap tidak mau tahu. Artinya, sikap tidak mau tahu ini secara umum adalah apatis. Jadi, mereka tidak mau menghiraukan dalam bertindak sebagai aksi masyarakat untuk dalam pemilihan. Nah, karena apa? Masyarakat seperti itu tidak memikirkan bagaimana wewenang ke depannya untuk kemajuan daerah dan negaranya. Karena apa? Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi, untuk memberikan peluang kepada orang-orang yang mungkin bisa dikatakan menjadi patokan untuk memimpin sebuah negara ataupun sebuah daerah kecil. Namun, terkadang perilaku politik merupakan perilaku yang sangat tidak baik, dalam arti perilaku politik menurut saya terkadang sangat memprihatinkan. Karena apa? Saya mengatakan sangat memprihatinkan. Banyak hal-hal yang pernah terjadi dalam dunia politik, yaitu dalam dunia yang seperti sekarang ini, seorang pelaku politik adalah seseorang yang dipercaya. Terkadang dalam politik banyak yang dipercaya namun tidak memberikan hasil yang baik kepada masyarakat. Jadi dampaknya jadi mindset masyarakat ini berpengaruh. Mereka akan berpikir seseorang ini tidak bisa dipercaya lagi karena perilaku politik sangat tidak baik. Dan kemudian partisipasi politik. Di sini sudah jelas partisipasi politik adalah bagaimana masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam hal apapun, baik itu di desa, kecamatan, kelurahan, maupun kabupaten. Masyarakat sepenuhnya dituntut untuk berpartisipasi politik dalam hal apapun, dan itu sudah tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, partisipasi politik tidak hanya dalam pemilihan, namun partisipasi politik juga berpengaruh besar bagi negara ataupun untuk bangsanya. Karena apa? Partisipasi politik ini yang berperan bukan hanya satu orang, tapi semua warga. Semua warga berperan itu akan berdampak besar ketika tidak berpartisipasi politik. Maka dari itu, partisipasi politik merupakan alhasil yang paling sangat normal untuk kemajuan negara dan untuk kesejahteraan umum. Dan selanjutnya, partai politik. Nah, partai politik ini sudah tidak asing lagi. Mengapa saya mengatakan tidak asing? Karena seseorang pemimpin, contohnya kita akan ambil anggota DPRD. Anggota DPRD tersebut baru mencalonkan diri. Nah, proses partai politik ini sangat berperan penting dalam mendukung bagaimana reaksi seorang calon untuk maju dan melangkah ke depan mengemban tugasnya. Karena apa? Partai politik adalah partai yang dimana sesuatu anggota yang mencalonkan diri untuk mendukung dan untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan umum. Kemudian kekuasaan di masyarakat, partai politik sangat berpengaruh besar karena dalam masyarakat, partai politik adalah suatu tombak, dalam arti bagaimana generasi penerus partai politik ini digunakan oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
Baik, selanjutnya mengetahui seluk-beluk tentang politik. Nah, secara umum politik adalah seni. Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, seni banyak macam, dan banyak berbagai seni. Nah, seni politik ini ada yang namanya seni yang meraih sebuah kesuksesan seseorang, namun seni tersebut tidak terlihat. Maksudnya, seni politik adalah merupakan suatu tindakan seseorang politik yang berbagai macam cara untuk menghasilkan demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan masyarakat serta untuk negaranya. Kemudian, politik secara umum, jika teman-teman dan saudara tahu politik itu apa, nah, politik yaitu merupakan, jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Artinya, seseorang pemimpin harus bisa mengambil hati masyarakat untuk sesuatu yang mungkin membangun dan mungkin secara langsung bisa membantu keluhan-keluhan masyarakat, dan maupun tentang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan ini kalau tidak ada politik, menurut saya tidak akan lancar dan tidak akan bagus. Karena apa? Pemerintah adalah negara demokrasi. Negara demokrasi. Kita tahu bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan birokrasi yang berbelit-belit. Mengapa saya mengatakan berbelit-belit? Karena birokrasi di Indonesia adalah birokrasi yang sangat-sangat mengutamakan peraturan dan sangat-sangat menekankan adanya disiplin sosial. Disiplin sosial artinya bagaimana kita berperan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memajukan kreativitas kita masing-masing. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan suatu ibaratnya modal lah, untuk modal teori tentang partisipasi politik secara umum. Nah, secara umum partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. Nah, keikutsertaan ini dalam konteks politik mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Nah, Anda harus tahu partisipasi politik itu apa sebenarnya. Dan tidak perlu saya bilang bagaimana keikutsertaan partisipasi politik. Nah, keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti tidak hanya yang mendukung keputusan ataupun kebijakan yang telah digarisi oleh pemimpinnya. Karena apa? Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Artinya mobilisasi politik adalah modal bagaimana politik itu mengikuti keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Nah, namun politik tersebut istilah yang tepat adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga. Keterlibatan warga itu sudah jelas sekali, karena warga adalah suatu objek ataupun subjek. Kedua-duanya termasuk dalam dinamika kehidupan. Nah, partisipasi politik terhadap kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang dan termasuk juga ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Mengapa saya mengatakan demikian? Konsep politik yaitu partisipasi. Partisipasi ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran.
Mengapa? Atau demokrasi musyawarah. Demokrasi musyawarah merupakan suatu kebijakan yang bagaimana kita dalam suatu kelompok organisasi melakukan musyawarah demokrasi. Demokrasi adalah negara yang demokrasi patut akan hukum. Nah, pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain oleh tingginya tingkat apatisme politik. Dan kemudian pengikutsertaan partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian. Nah, dalam partisipasi politik, emosi itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Bagaimana emosi itu bisa seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di pemikiran, dan definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan. Nah, dalam partisipasi politik tentu Anda sudah tahu apa itu keterlibatan dalam partisipasi politik. Partisipasi, saya ulang lagi, partisipasi adalah keterlibatan. Jadi, jika Anda dimanapun Anda berada melakukan politik, contohnya dalam dunia apapun, dalam organisasi apapun, politik itu sangat-sangat penting. Dan sebenarnya partisipasi politik adalah suatu gejala demokrasi. Gejala artinya munculnya demokrasi karena adanya gejala, di mana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban. Dan partisipasi juga Anda harus tahu menjadi baik dalam bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijakan. Okay. Jadi yang harus Anda tahu, beberapa pengertian di atas yang telah kita bahas dari awal sampai pertengahan sekarang, yaitu dapat ditarik kesimpulannya bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental, emosi, dan serta fisik. Kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatan. Baik untuk teman-teman dan saudara sekalian, materi saya ini mungkin tidak terlalu susah bagi Anda, tapi saya mencoba untuk menjelaskan sepengetahuan saya bagaimana partisipasi politik itu terjadi dan bagaimana bisa diterapkan dalam masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui partisipasi politik itu apa, boleh teman-teman browsing ataupun cari buku sumber tentang partisipasi politik. Karena apa? Partisipasi politik, saya tekankan lagi, sangat penting untuk kita ke depannya untuk memberikan ilmu kepada kita sendiri. Dan kemudian partisipasi politik juga berperan penting dalam pribadi kita, baik sesama maupun sekelompok orang maupun baru ataupun lama. Kenapa? Partisipasi politik menuntut kita untuk bisa berpartisipasi, ikut sertaan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin ya beginilah hasil materi yang saya buat dan yang saya pahami. Dan cukup sekian. Terima kasih, selamat sukses untuk mahasiswa. Hidup mahasiswa.